Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparno Pendi Pasaribu, NIM 412073. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan mempresentasikan poin saya yang tentang judul Tafsir Jalalain dan Tafsir Jami' al-Bayan, yaitu pembahasannya tentang biografi beliau, latar belakang penulisan tafsir, metode dan corak penafsiran, komentar ulama terhadap mufassir dan kitab. Terakhir, contoh penafsiran. Yang pertama yaitu Tafsir Jalalain. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hashim al-Jalal, Abu Abdullah bin al-Shihab, Abi al-Abbas bin al-Kamal al-Ansari, Al-Mahalli al-Qahiri al-Syafi'i. Gelaran Al-Mahalli ini merupakan nisbahnya kepada sebuah bandar Mesir terkenal disebut Al-Mahallal Kubra Al-Gharbiyah. Beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Syawal tahun 791 Hijriah dan wafat pada tahun 864 Hijriah. Sedangkan Suyuti bernama lengkap Abdullah Rahman ibnu Kamal al-Din Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Sabib al-Din ibnu Fakh al-Din Utsman bin Nais al-Din Muhammad ibnu Syaf al-Din al-Qudairi Jalal al-Din Asyuyuti al-Misri Asy-Syafi'i, wafat 1911 atau 1505 Masehi. Beliau dilahirkan di Kairo tanggal 1 Rajab tahun 849 Hijriah. Selanjutnya itu latar belakang beliau menulis tafsir. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, sebetulnya beliau mendapatkan dorongan dari para penggemarnya Imam Jalaluddin. Asyuyuti berkenan untuk menyempurnakan karangan kitab tafsir yang belum selesai dengan sempurna. Dengan dasar dorongan itulah Imam Asyuyuti mulai menyusun tafsir Al-Jalalain tersebut. Dan sedangkan menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli, adapun hal yang melatar belakangi disusunnya tafsir Al-Jalalain adalah dianggap perlunya kitab tafsir yang diringkas dan mudah dan bisa dipahami oleh semua orang. Itu yang selanjutnya, metode penafsiran. Metode yang digunakan dalam tafsir Jalalain adalah metode ijmali. Tafsir ijmali memiliki ciri yang simpel dalam menafsirkan ayat yang dilakukan secara berurutan dari ayat ke ayat, surah ke surah. Selanjutnya itu corak penafsiran. Corak penafsiran tafsir Jalalain ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, corak umum, yang kedua, corak khusus, dan ketiga, corak kombinasi. Yang selanjutnya itu komentar ulama terhadap tafsir Jalalain. Dari segi kelebihan, tidak bertele-tele dan kitabnya terlalu ringkas. Dan yang kedua, mudah dijangkau, menyebutkan pendapat yang sahih. Yang keempat, sering menyebutkan sisi i'rab dan qiraat secara ringkas. Yang terakhir, para ulama banyak menelaah kitab tafsir ini dengan bahkan memberikan catatan kaki. Dari sisi kekurangan, kitab ini memakai metode ahli takwil ketika mengkaji tafsir. Seperti contohnya dalam surah Al-Fajr ayat 22 diterangkan kedatangan amruhu, perintahnya. Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri memberikan catatan bahwa ini adalah takwil yang menyelisihi metode salafus saleh. Sejatinya Allah itu datang sesuai keagungan Allah tanpa melakukan tasbih, tamsi, dan taktil. Dan yang kedua,
yang dari sisi kekurangan, kitab tafsir ini terlalu mudah dalam menempatkan berbagai sejarah. Selanjutnya itu contoh penafsiran. Contoh penafsiran ini dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 11 dan ayat 53 Surah Al-Anfal. Yang ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yukhayru ma biqaumin hatta yukhayru ma bi anfusihim. Kedua ayat tersebut diberikan itu tampak tidak sinkron. Dalam ayat pertama, Asy-Syuyuti menafsirkan hatta yukhayru ma bi anfusihim itu dengan mengubah sifat-sifat yang baik dengan perbuatan maksiat. Sementara pada ayat kedua, untuk mengungkapkan yang sama dia memberikan penafsiran yang berbeda, seperti dikatakannya mengganti nikmat itu dengan kufur. Jadi penafsiran yang pertama bersifat abstrak dan yang kedua bersifat konkret. Selanjutnya itu tafsir Jami' al-Bayan. Biografi beliau, nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Ghalib at-Tabari al-Amuli. Nama inilah yang disepakati oleh Al-Khatif al-Baghdad dan Ibnu Qatir dan Al-Jahabi. Beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijriah dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Ia lahir di kota Amul, atau yang sering disebut dengan kota Tabaristan. Beliau tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Dan beliau lebih mengutamakannya di bidang keagamaan pada saat itu, karena Islam pada saat itu mengalami kemajuan dalam bidang pemikiran. Jadi latar belakang beliau menulis tafsir karena beliau sangat tertarik dengan Al-Quran dan adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah. Itulah yang membuat beliau menulis kitab tafsir ini, karena dengan wahyu tersebut semua orang bisa dibawa dari gelap gulita menjadi ke cahaya yang terang benderang. Komentar ulama yang pertama tentang tafsir Jami' al-Bayan. Abu Abbas berkata bahwa Muhammad bin Jarir at-Tabari seorang faqih yang alim. Berhati-hatinya beliau dapat dilihat dari perkataan beliau. Ketika beliau sebelum beliau mengarang kitab tafsir tersebut, beliau mengatakan, aku beristikharah kepada Allah SWT sebelum mengarang tafsir ini. Dan yang kedua, Imam Asy-Syuyuti menilai bahwa kitab tafsir karangan Imam At-Tabari sebagai kitab tafsir yang paling mulia dan terbesar, karena tafsir tersebut mengemukakan banyak pendapat para ulama dan menyatakan salah satu pendapat yang rajih. Dan kitab ini juga mengemukakan i'rab dan istinbat ayat. Metode yang digunakan dalam tafsir Jami' al-Bayan dan coraknya adalah metode yang digunakan Al-Tabari dalam tafsirnya adalah metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran secara runtut dan urutan ayat atau surah dalam mushaf Al-Quran, dan coraknya dengan corak fikih. Contoh penafsiran kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi potongan ayatnya min ausati ma tu'imuna ahlikum. Di sini para sahabat juga telah menafsirkan, yaitu diantaranya sahabat Ibnu Abbas. Penafsiran ayat itu dengan jenis makanan dan yang dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga yang baik tidak mahal dan tidak terlalu murah. Sedangkan sahabat yang Sa'id bin Jubair al-Ikrimah menafsirkan makanan yang sederhana yang dikonsumsi keluarga. Sedangkan sahabat At-Toh menafsirkan semisal apa yang dikonsumsi oleh keluargamu. Jadi dari melihat penafsiran tiga sahabat tersebut, Imam At-Tabari
mempunyai referensi untuk lebih akurat dalam menafsirkan ayat potongan tersebut. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Beliau menafsirkannya adalah dalam hal kuantitas, moderat dan tidak sedikit dan tidak banyak. Dari itulah yang memacu Imam At-Tabari mengatakan bahwa min awsati ma tut'imuna ahlikum, hal kuantitas, moderat, tidak sedikit dan tidak banyak. Beliau mengambil referensi dari 3 sahabat tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.